Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 1 mata kuliah manajemen pembiayaan ingin menjelaskan mengenai materi manajemen pembiayaan modal kerja. Langsung ke pembahasan. Pengertian manajemen pembiayaan modal kerja syariah. Pembiayaan modal kerja adalah suatu pembiayaan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan, di antaranya untuk peningkatan produksi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, untuk keperluan perdagangan, untuk peningkatan utility dari suatu barang. Pembiayaan modal kerja syariah adalah suatu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk kebutuhan modal kerja usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Komponen modal kerja syariah. Yang pertama, alat likuid. Yang kedua, piutang dagang. Yang ketiga, persediaan bahan baku, meliputi bahan dalam proses maupun barang jadi. Sehingga pembiayaan modal kerja syariah merupakan kombinasi dari pembiayaan likuiditas, pembiayaan piutang, dan pembiayaan persediaan. Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, jenis pembiayaan modal kerja syariah dapat dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, pembiayaan modal kerja syariah mudharabah. Yang kedua, pembiayaan modal kerja murabahah. Yang ketiga, pembiayaan modal kerja istisna. Yang keempat, pembiayaan modal kerja syalam. Dan yang kelima, pembiayaan modal kerja ijarah. Pembiayaan modal kerja mudharabah. Pembiayaan modal kerja mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara sohibul mal atau yang memiliki dana dengan mudharib atau yang memiliki keahlian. Suatu pembiayaan di mana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank syariah, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Manfaat pembiayaan modal kerja mudharabah. Yang pertama, membiayai total kebutuhan modal kerja nasabah. Yang kedua, nisbah bagi hasil tetap antara bank dan nasabah. Yang ketiga, angsuran berubah-ubah sesuai tingkat revenue atau realisasi usaha nasabah. Contoh fasilitas pembiayaan modal kerja mudharabah. 1. Pembiayaan dalam valuta rupiah atau US dollar. 2. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. 3. Mekanisme pengembalian yang fleksibel. 4. Bagi hasil berdasarkan perhitungan revenue sharing. Yang kelima, pembiayaan dapat berupa rupiah dan US dollar. Pembiayaan modal kerja murabahah. Pembiayaan modal kerja di mana bank syariah membiayai pembelian barang kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan oleh nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan bank yang disepakati. Pembiayaan persediaan dalam usaha produksi tersendiri dari biaya pengadaan bahan baku dan penolong. Manfaat pembiayaan modal kerja murabahah. Yang pertama, membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang dagangan atau bahan baku. Yang kedua, nasabah dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tetap selama jangka waktu pembiayaan. 3. Nasabah dapat memilih jangka waktu pembayaran maksimal 5 tahun. Pembiayaan modal kerja istisna. Istisna merupakan transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu disepakati dengan pembayaran sesuai kesepakatan. Maksud dan tujuan pembiayaan modal kerja istisna adalah untuk membiayai kebutuhan modal kerja, terutama pengadaan barang dari sektor pertanian, perdagangan maupun industri.
Rukun istisna meliputi pertama penjual atau bank, kedua pembeli atau nasabah, ketiga barang yang diperjualbelikan, dan yang keempat adalah ijab qabul yang dituangkan dalam bentuk akad pembiayaan. Syarat istisna: 1. Cakap secara hukum dan tanpa unsur paksaan. 2. Bebas riba. 3. Barang yang dibiayai harus ada meskipun tidak di tempat milik saksi penjual atau bank, tidak termasuk objek yang diharamkan sebagai objek jual beli, dan harus sesuai dengan pernyataan penjual. 4. Harga dan keuntungan. Harga jual bank adalah harga perolehan ditambah harga keuntungan. Keuntungan yang dipinta bank harus diketahui nasabah, serta harga jual boleh berubah selama masa perjanjian. 5. Sistem pembayaran dan jangka waktu disepakati bersama. 6. Bank dapat meminta agunan tambahan dan fasilitas yang diberikan. 7. Dokumen pendukung seperti surat keputusan pembiayaan, surat keterangan atau CAL-memo, akad istisna antara bank dan nasabah, perjanjian pengikat agunan, surat permohonan realisasi istisna, tanda terima uang, tanda terima barang, dan polis asuransi. Contoh pembinaan dan pengawasan pembiayaan istisna. 1. Maksimum pembiayaan sebesar 80% dari harga barang dan self-financing disesuaikan dengan jenis pembiayaan masing-masing. 2. Jangka waktu harus dibedakan antara jangka waktu pada saat masa pembuatan atau pemesanan dengan jangka waktu penyerahan barang sampai jangka waktu berakhirnya akad, yang disesuaikan dengan jenis pembiayaan masing-masing, serta waktu masa pembuatan atau pemesanan atau pembangunan disesuaikan dengan kondisi atau jenis barang yang disepakati dengan maksimal waktu 2 tahun. Ketiga, penetapan angsuran ditentukan oleh jangka waktu dan margin saat pembuatan atau pemesanan atau pembangunan, serta nilai tunai dan margin saat penyerahan barang, serta jangka waktu saat penyerahan barang sampai dengan jangka waktu berakhirnya akad istisna. Keempat, margin dan pengakuan pendapatan mengacu pada tarif margin minimum flat yang diterbitkan KKAS sesuai jenis pembiayaan masing-masing dan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad dengan metode pengakuan pendapatan berdasarkan margin efektif anuitas. Kelima, agunan pembiayaan mengacu pada ketentuan jenis pembiayaan masing-masing barang yang dipesan nasabah sebagai agunan pokok. Keenam, asuransi kerugian pada pembiayaan produktif ditutup asuransi kerugian pada perusahaan asuransi syariah yang ditunjuk. Pelunasan sebelum jatuh tempo. Apabila nasabah akan melunaskan pembiayaan sebelum jatuh tempo, maka perhitungan total kewajibannya harus dibayar nasabah mengacu kepada ketentuan mengenai PPTM yang tidak diperjanjikan di dalam akad. Pembiayaan modal kerja salam merupakan fasilitas pembiayaan modal kerja untuk pembelian barang yang masih dipesan terlebih dahulu dengan pembayaran tunai di awal dan barang di akhir. Nasabah memesan barang ke bank, kemudian bank membayar tunai kepada produsen barang tersebut, kemudian nasabah membayar ke bank secara angsuran. Tujuan dan keuntungannya yaitu turut membantu badan usaha dalam hal tambahan modal kerja untuk pelaksanaan proyek berupa pengadaan barang. Pembiayaan modal kerja ijarah adalah akad pemindahan hak penggunaan atau pemanfaatan atas barang atau jasa dengan melalui pembayaran sewa kepada pemilik. Ijarah terdiri dari dua macam, yaitu ijarah sewa menyewa dan ijarah al-muntahiyah bitamlik atau sewa dengan hak opsi atau sewa beli. Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis pemberian pembiayaan antara lain jenis usaha, skala usaha, tingkat kesulitan usaha yang dijalankan, karakter transaksi dalam sektor usaha yang akan dibiayai. Sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.